Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kulau kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Al-ayah. Puji syukur, alhamdulillah, marilah kita panjatkan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih, tak pilih kasih, yang Maha Penyayang, tak pandang sayang. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam wal iman. Dalam 7 menit ke depan saya akan menyampaikan kajian Islam dengan judul Menabung di Sosial Media. Kajian ini bersumber dari buku ini yang berjudul Akhlak dan Kecerdasan Nabi dalam Berkomunikasi oleh Dr. Muhammad Arifin Badri, MA. Semakin berkembangnya zaman, manusia semakin tidak bisa dipisahkan dari namanya kemajuan teknologi, khususnya dalam bersosial media. Walaupun saat ini kecanggihan sosial media memberikan banyak manfaat bagi manusia, nyatanya tak sedikit dari mereka yang abai tentang kebaikan atau keburukan yang ada pada sosial media. Padahal nih ya, setiap perbuatan yang akan dilakukan dalam sosial media juga bisa membuahkan pahala dan juga dosa loh teman-teman. Wah, bisa jadi untung atau bisa jadi rugi nih. Nah, untuk itu kita harus tahu kapankah media sosial bisa menjadi buah pahala ataupun buah dosa bagi kita. Yuk belajar bareng sama aku. Pertama, marilah kita kenali terlebih dahulu mana hal-hal dari media sosial yang jelas-jelas akan merugikan kita. Salah satu contoh adalah dengan cara mengecek kebenaran dari setiap berita yang melintas di media sosial kita. Jadi, jika kalau benar, kita bisa membagikannya. Namun, jika berita tersebut berupa phishing atau penipuan dan berkedok bonus pulsa atau yang lainnya, maka tinggalkan segera atau lakukan pengaduan kepada pihak yang wajib. Nah, selanjutnya, cara bijak dalam bermedia sosial adalah kegunaannya hanya untuk kepentingan silaturahim, bertukar kabar pada teman, rekan, saudara yang jauh. Selain itu, meminimalisir komunikasi dengan orang yang tidak kita kenal di dunia nyata. Langkah bijak dalam bermedia sosial perlu kita lakukan demi keselamatan, kenyamanan, dan keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, agar kehidupan kita bisa damai. Tentu saja berkomunikasi di media sosial atau di dunia maya secara umum kapan saja kita mau dan dimanapun kita inginkan. Namun itu semua bukan berarti kita bebas nge-share segala sesuatu yang harusnya nggak perlu kita share nih teman-teman. Karena banyak orang yang berkata bahwa jejak digital itu sangatlah kejam. Apa yang kita tuliskan dan apa yang kita ucapkan hari ini di tempat tersembunyi sekalipun, sekali terekspos di dunia maya, maka akan sulit atau mustahil untuk kita hapuskan jejak tersebut. Dan bila sesuatu ucapan telah menyebar dengan luas, maka efeknya bisa sangat luas, jauh dari apa yang kita duga. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a anhu 'amaluhu illa min salas shadaqatin jariyah aw ilmi yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu," rawahu Muslim. Yang artinya, apabila seorang anak Adam mati, putuslah amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariyah atau ilmu yang bermanfaat kepada orang lain, atau anak soleh yang berdoa untuknya. Hadis riwayat Sahih Muslim. Sedekah jariyah punya keterbatasan karena tergantung kemampuan finansial. Doa anak soleh juga terbatas, tergantung jumlah anak, umur anak, dan keturunannya. Namun, ilmu yang bermanfaat, dia tidak dibatasi waktu, tempat, dan manusia yang mengambil manfaat darinya. Selama masih ada manusia hidup, selama belum kiamat, peluang pahala dari ilmu yang bermanfaat insya Allah terus terbuka. Amin, amin ya rabbal alamin. Dulu untuk mendapatkan pahala dari manfaat ilmu butuh waktu panjang banget. Seorang guru mengajar pada 10 murid misalnya, lalu 10 murid mengajar pada 10 murid yang lain.
Kalau kaderisasi berhasil, maka kebaikannya di sisinya bisa terus bertambah. Setelah mesin cetak ditemukan, ilmu bisa diturunkan tanpa mengharuskan murid bertemu langsung dengan guru. Berbagai bidang yang dulu hanya diakses segelintir orang, kini menyebar luas, luar biasa, Masya Allah. Bayangkan betapa besar pahala Imam Bukhari atau Muslim yang menghimpun hadis untuk menjaga kemurniannya. Setelah berabad-abad sampai saat ini pun pahalanya masih mengalir kepada mereka. Keberadaan media sosial saat ini memiliki daya untuk melipat gandakan pahala, nyaris tanpa biaya dan lebih mudah. Tinggal berbagi inspirasi kebaikan lewat Facebook, Twitter, Instagram, atau jejaring sosial lainnya. Semakin tersebar, semakin berganda pula pahala kita. Masya Allah, subhanallah. Nah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengajak kepada suatu kebaikan, maka ia mendapatkan pahala seperti orang yang mengikutinya, dengan tidak mengurangi sedikit pun pahala-pahala mereka. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah, tabarakallah. Sayangnya, ada sebagian orang yang memilih menjadikan media sosial sebagai sarana menabur keburukan seperti mencela, mengolok-ngolok, memfitnah, bahkan pada taraf tertentu membunuh karakter orang lain. Lucunya, tidak sedikit yang mengira mereka bakal bebas begitu aja karena menggunakan akun palsu. Dari hukum dunia pun mungkin bebas, tetapi Allah tahu siapa manusia di balik akun yang berbuat keburukan, dan ada konsekuensi untuk itu loh teman-teman. Allah bahkan memberi fasilitas bagi korban fitnah untuk mengambil pahala yang memfitnah di akhirat nanti. Jika pahala habis, maka dosa yang difitnah dialihkan ke orang yang memfitnahnya. Masya Allah. Teman-teman semua gak mau kan seperti itu? Nah, suatu ketika Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat-sahabatnya, tahukah kalian siapa sebenarnya orang yang paling bangkrut? Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut menurut pandangan kami adalah seseorang yang tidak memiliki dirham atau uang dan tidak memiliki harta benda. Kemudian Rasulullah SAW berkata, orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, dan pahala hajinya. Tetapi ketika hidup di dunia dia mencaci orang lain, menuduh tanpa bukti terhadap orang lain, memakan harta orang lain atau menumpahkan darah orang lain secara batil, dan dia memukul orang lain, maka sebagai tebusan atas kezalimannya diberikanlah di antara kebaikannya kepada orang yang dizolimi tersebut. Masya Allah. Semua dibayarkan sampai tidak ada yang tersisa lagi pahalanya, sampai amal solehnya habis. Tetapi orang yang mengadu ternyata masih datang juga, maka Allah memutuskan agar kejahatan orang yang mengadu dipindahkan kepada orang itu, dan pada akhirnya dia dilemparkan ke dalam nerakanya Allah. Naudzubillah min dzalik. Kata Rasulullah SAW selanjutnya, itulah orang yang bangkrut di hari kiamat, yaitu orang yang rajin beribadah tetapi dia tidak memiliki akhlak yang baik. Dia merampas hak orang lain dan menyakiti hati orang lain. Hadis riwayat Muslim nomor 6522. Dalam konteks zaman dulu tanpa media sosial, orang yang menuduh tanpa bukti bisa bangkrut di akhirat, apalagi jika mereka melakukannya di media sosial. Semakin banyak followers, maka yang terpengaruh tuduhannya pun semakin banyak. Belum jika mereka lalu meretweet atau me-share. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka ia akan mendapatkan dosa seperti orang yang mengikutinya, dengan tidak mengurangi sedikit pun dosa-dosa mereka. Hadis riwayat Muslim. Amal yang tak seberapa semoga tak menguap sia-sia. Hal yang sama berlaku bagi para penulis. Jika baru lansiran media, katakan tanpa dipelintir. Jika ada bantahan, cantumkan agar berimbang. Tak ada kesalahan sekecil apapun yang Allah akan luput menghitungnya, terlebih jika mereka yang difitnah tidak bersedia memaafkannya.
Maka itu akan jadi tabungan amalan bagi yang pefitnah jika dulu gosipnya didengar 1-2 orang di era medsos, kabar menyebar seperti multilevel, mencapai ribuan bahkan jutaan orang. Pertanyaannya, seberapa besarkah tabungan amal yang dimiliki seorang hamba hingga berani menyebarkan ketidakbenaran? Bijak sebelum menuding di media sosial pun kesehariannya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari menjadi agen ghibah dan fitnah. Pastikan kebenaran informasi dan hikmahnya untuk diri juga umat. Sungguh Allah Maha Tahu, orang mukmin menutup aib dan menasehati, orang jahat membuka aib dan mengata-ngatai. Sekian dari saya, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.